Halo guys, gue mau iseng-iseng ngebuat video gue lagi kerja aja sih. Enjoy. Oke, gue mau bikin fitur tadi yang company it's yang newsletter per company udah. Yang ini udah. Sekarang gue mau bikin yang ini nih. Subscribe to our newsletter. Jadi yang ini general, yang ini per company. Ya udah. Gue udah bikin controllernya tadi. Nah, di company newsletter ini yang per company, kalau yang generalnya yang ini nih, newsletter controller ya. Jadi kita bikin metode index dulu, ini untuk listing siapa aja yang subscribe, bisa dilihat di halaman admin ya. Jadi kita kayak data company, enggak, kita langsung newsletter, terus kita order by dash aja, langsung kita get, kita return API-nya, response, JSON kita arahin 200, tutup colon, kita pengen pakai format kita yaitu ini ya, sukses terus ini. Nah ini udah cukup, terus gue pengen adminnya bisa nge-delete juga, delete ya. Delete ini tentunya nerima ID, terus dia itu bisa kayak data, newsletter, kita find by ID gitu kan. Terus di sini ada langsung aja data delete. Nah, di sini nih kita kasih try catch biar error ketahuan ya. Next exception yang ini kalau error dia nge-return response JSON dengan kode 500 karena error, lalu dia bilang sukses false. Message-nya itu adalah $E get message. Gitu ya. Ini ada error apa nih? Oh, bunga ditutup. Oke, gue mau taruh dia di dalam sini. Maka kalau dia berhasil, maka dia akan ke sini lalu return response JSON sukses true, message delete sukses, data nggak perlu, kodenya 200. Save. Oke, terus gue pengen memiliki metode untuk pada saat user ngeklik ini ya, panasen ini. Jadi ini untuk client side, dia itu kita kasih store aja. Nah, oke. Terus gua pengen dia itu validasi dulu. Kok gue bengong ya? Request, validate, lalu ada email. Nah ini dia, pakai aja, udah tahu dia. Colon, unique bener, email bener dah. Terus kita save pakai try catch lagi. Di sini adalah uh, nggak, gue pusing lihat itu. Oke, let's letter create, kita pakainya validated seperti ini aja. Kalau gagal dia bisa pakai exception dengan return seperti ini. Kalau berhasil dia seperti ini. Oke, subscribe sukses, save. Oke, nah ini juga mau kasih middleware ya. Jadi index dan show, dan bukan show, ini store guys. Ini apa sih? Oh ini salah. Yang ini dong. Nah,
Jadi index dan delete itu adalah hak admin. Jadi kita kasih construct untuk detect middleware loginnya. Nah ini simpel aja sih. Nah kalau yang store ini kan user atau guest ya, jadi bisa lah. Oke, terus kita belum kasih di company newsletter tadi ya. Oke, jadi kita copy, kita paste di construct seperti ini. Index subscribe itu user atau guest. Show. Show ini untuk nampilin letter-letter per company. Jadi ini tuh company ID ya, bukan bagian dari newsletter sebenarnya. Oke, jadi ini hak admin, jadi show destroy. Oke, ini juga destroy sih. Nah, gitu tuh kalau ngikutin AI. Ini subscribe ini client atau user, jadi nggak perlu. Oke, udah. Terus sekarang gue pengen handle kontak form ya. Kontak form itu yang ada di halaman kontak nih dia nih. Nah, ini dia. Jadi ini sebenarnya sama kayak gini sih. Dia bisa send atau subscribe. Show ini nggak perlu karena dia general. Jadi dipakai yang ini nih. Nah, ini store bener. Paling perbedaannya di sini doang. Ya udah kita rewrite aja kecuali construct-nya ya. Kopas aja gini. Oke, public function index ini untuk admin biar bisa ngelis semua datanya di dashboard. Oke, lalu ada contact form, order by dash, get, ini udah benar, return response, salah contact form, save, lalu public function, kita buat destroy-nya dulu, dia nerima ID, ini untuk ngedelete pesannya, nah ini udah benar nih harusnya, karena dia ngikutin codingan yang tadi harusnya, cuman ini error. Kenapa error? Karena dia pakai salah ya, kurung kerawal harusnya. Oke, dia dia ambil datanya, dia delete kalau berhasil, kalau error oke udah aman. Sekarang pada saat user ngeklik submit ini, oke, jadi buat lagi public function store, dia nerima request. Udah ada yang salah dong ya tadi store kalau nggak salah. Oh ya request. Oke, ini validated, request, validate. Terus dia itu nerima first name, last name, company name ya. Kita lihat di database-nya dulu deh. Ups, belum ada ternyata guys. Ini juga belum ada nih. Copy aja di sini. Oke, aman. Nah, yang ini nih harusnya kita bikin 1, 2, 3, 4, 5 ya, 5 inputan. Jadi yang pertama itu table string itu dia first name, table string last name, lalu table string email ya, email company name, email, lalu ada table string company name, lalu ada table, kita bikin dia itu log text. Ini adalah message. Oke, kita save, udah kita bikin. Sekarang ini jangan di close biar AI ini bisa ngebaca, gue males. Jadi kita tap aja, kita coba di loading. Nah kan nih, first name, last name, email, company name, message ya. Oke, return, oke, try dulu. Ini kayaknya dia bener nih, karena dia ngikutin codingan gue yang lain. Oke, sepertinya sudah benar, sip. Kita save, emang gak usah di testing, udah pasti benar guys. Terus kita lihat API-nya. Oke, yang newsletter udah tadi. Sekarang kita bikin general ya.
root, kita bikin yang newsletter general dulu yang ini. Jadi dia API resource newsletter bener-bener nih, karena nggak gua close guys, jadi dia tahu index destroy, kok delete sih, destroy dong. Destroy tadi apa sih, company newsletter gue bener nggak destroy? Oh udah bener. Oke, index show destroy, kok accept sih, bukan accept ya, ini only ini juga nih, ini only, jadi biar si admin doang kan. Kontak form ini juga only, salah kan, jadi si AI nya ngebaca yang salah guys. Oke, destroy index sama destroy doang ya. Index store destroy udah bener. Index store destroy. Index store destroy oke. Company oke, sekarang tinggal yang kontak form root, biaya resource. Kontak form gitu ya. Kontak form controller class only index dan store. Oh enggak dong, ini semuanya. Kita perlu destroy juga. Tes. Oh, mana? Oke. Oke, tinggal bikin front end-nya aja. Cuma gue lupa tadi gue kerja dari jam berapa ya? 11 ya. Oke, terus gue pengen, sorry, ke spill kan WA gue. Terus di sini kita bikin front end-nya guys. Ya, kita sambungin dulu yang simple-simple aja dulu. Yang bisa di-hit di front end aja. Ini satu ya, footer sama kontak dulu aja. Oke, footer itu gue simpannya di komponen footer nih dia. Nah, oke, ini image. Ini footer bukan sih, ya, footer bener. Subscribe to our newsletter. Nah, ini dia formnya. Jadi di sini ada button, kita kasih on click. Ini gue pakai Svelte ya guys. On click, dia itu handle subs. Yang mana nanti di atas. Oke, ini dia. Oke, kita bikin pakai Axios ya. Cuman kita kasih listener dulu di sini, bind value, bind email. Nah, kita di sini bikin let email. Oke. Nah, di sini nanti dia bakal nyambung kan, dia binding, terus dia bisa dibaca deh. Nah, pertama kita testing dulu console log email ya. Kita tes, jadi kalau kita subscribe, keluar nggak di logging. Oke, email is not valid binding. Oh, bukan gini ya, value email gitu. Kalau nggak salah gini deh. Ah, ya benar. Kita buka konsolnya, konsol, oke. Kita coba yang ini, bla 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 bla, subscribe. Oke, keluar. Kalau kita ganti jadi Agio, Agio, lalu kita ganti jadi kosong. Oke, seems right. Oke, sekarang kita kasih Axios. Ya, kita pakai Axios, kita post. Oke, kita copy aja dari yang udah ada. Yang udah ada itu di back end ya. Di bagian company create. Mana dia ya? Oh nih. Nah, ini kita cek nggak boleh kosong dulu ya. If email ya.
Please input your email. Nice. Terus kita nih dia nih copy aja sampai sini. Axios ini snippetnya rada goblok ya. Harusnya nggak pakai kelas. Dia bukan kelas soalnya. Oke, ini form kita ganti aja jadi email atau kayak gini sebenarnya. Nah, tapi di sini jangan lupa pakai konten Shinjisa. Di save, berarti dia akan mengirim ini posting dia ke newsletter ya. Metodenya post berarti bakalan masuk ke method store ya. Kalau berhasil, yaitu di sini dia akan menerima respons. Ini dia. Thank you for subscribing. Sama error. Errornya sebenarnya belum gue handle banget sih. Oke. Pada saat sukses, gue pengen dia nge-clear si email ya. Jadi email, nah gitu. Kita tes. Ini harusnya udah hot reload ya. Kalau kita subscribe sekarang, des. Nah ini, please input your email. Nanti itu bakalan gue ganti sih sama toasting ya. Atau toaster. Atau Toasts. nah ya itu. Nah terus gue bakalan ngecek dulu kalau misalnya gue Gio doang harusnya dia fail karena dia bukan email ya, kan kita handle di bagian back end kalau dia itu hanya menerima email dan dia unik. Coba kita subscribe. Yes. Oke, auto helper is not defined ya, ini nggak butuh ya karena ini kan nggak perlu login ya, tadi gue ngopinya dari halaman backend tadi. Oke, kita coba lagi. Gio. Yes. Oke, ada error katanya apa nih? Error is not defined. Ya, karena di sini R. Ini juga responsnya biar biar apa nih respons ini error. Jadi eh pasti bahasanya itu ya konsisten. Kita lagi. Oke, dia ada error lagi. Course, kayaknya gue gak pakai course. Cannot read data. Ya, karena ini kok ada course-nya ya, harusnya gue gak ada course. Oh, PHP-nya belum diganti, guys. Loh, kok aneh ya? Tiba-tiba kena course ini aplikasi gua. Tadi kayaknya nggak apa-apa deh. Ini level 10 harusnya udah ada course-nya. Nggak kayaknya browser gua goblok aja guys. Tadi gua selama gua ngerjain ini berhari-hari nggak ada course guys. Ini sekarang ada lagi course ini. API resource, oke. Typo guys. Oke, kita coba lagi ya. Di paling gua Gio. Nah kan error target class kan errornya ada beda guys. Tadi typo ternyata. Newsletter controller.
Coba lagi. The given data was invalid ya. Ini errornya masih belum gua handle dengan benar sih. Jadi kalau validasi error itu tuh seharusnya kan di response data error. The email must be valid. Kelihatan nggak guys? Ini apa sih? Nah nih, the email must be a valid mail ya. Oke, sekarang kita coba pakai email gua, giovadil.ahmad@gmail.com. Oke, katanya table belum eksis ya, karena gue belum migrate. Gue artisan migrate. Oke, kita coba lagi. Oke, email to variable. Oke, banyak yang belum ternyata guys. Banyak yang kelewatan. Oke, di modelnya kita belum define email ya. Terus di newsletter ini udah. Kontak form juga belum kan? Nah, sudah first name, last name ya. First name, sudah last name, ada email, ada bukan subjek sih. Tadi tuh company name ya. Company name ya. Ini bukan sama tapi company name. Nah, ini kayaknya benar sih. Coba lagi, nah tadi di sini gmail.com. Thank you for subscribing. Oke, kita cek di database apakah udah ada datanya. Companies. Nah, ini dia email, bla bla bla. Emang untuk listing aja guys, ini simple ya. Sekarang kita coba yang ini nih. Get in touch itu ada di bagian front end, di bagian kontak ya. Dia ada di kontak form komponennya. Kita close all dulu. Nah, oke, ini belum kita binding sama sekali. Sebenarnya gue ada yang mau gue ubah sedikit sih guys tentang uh, desainnya. Jadi sebenarnya gue pengennya itu get in touch-nya yang di atas. Kita coba aja ya. Bagus nggak? Oke. Oke, terlalu gelap. Jadi kita tukar aja warnanya. Oke. Oke. Kita tukar warnanya ini BG white ya. Kita tukar aja. Oke. Kita coba get in touch. Wah, where are we? Oke. Kayaknya fine sih. Bagusan gini kayaknya ya. Jadi orang langsung tahu kalau ini adalah form, di bawahnya ada where are we. Oke. Lanjut. Ini kita close backpack error sih. Oke. Tadi di form ya. Nah, ini kita kasih karena agak banyak. Jadi gue nggak bakal satu variabel satu inputan. Gue kayaknya bakalan pakai JSON ya kayak gitu. Terus kita ada handle submit, cons handle submit pakai arrow function. Di sini kita bakal prevent default. Lalu di sini kita konsol aja dulu datanya ya. Oke, ini kita nggak pakai form ya, form aja di sini. Jadi kalau sorry, ups. Jadi kalau user yang mencet enter dia juga ke-hit ya, gitu. Oke, di sini ada kita binding lagi value-nya. Kita binding ke data dot first name gitu ya. Oke, ini di sini juga kita kopas-kopas dulu aja biar enak. Oke, yang ini email gampang, yang ini company name gampang, ini gampang semua sih. Ini last name, kita save. Oke, gue agak nggak suka karena dia terlalu ke kanan, kita kurangin aja. Oke, right here. Kita kurangin extend width-nya guys, cepet lah. Tes lagi. Oke, dia ke kiri semua ya.
Oke, sekarang kita udah bisa testing, cuman kita binding dulu. Oke, ini kurang satu ya. Bind value di data message. Terus kita, nah ini kita kasih on click or kita bisa taruh on submit sini. Biar agak beda dikit ya. Bang nggak konsisten anjing, sorry ya guys ya, namanya juga konten. Nah ntar dia bakalan ngebaca ini ya, kita coba submit. Oke, ada yang error karena dia nggak pakai e ya, dia nggak tahu dia e nya apa tadi. Kita coba submit lagi. Oke, objek kosong udah bener ya, datanya objek kosong. Kalau kita edit emailnya, oke email doang, nice. Oke udah bener nih, jadi kita kasih ini dulu, data dot first name, last name, email, message. Kita kasih alert di sini, please fill all the fields ya, karena gua belum nge-handle. Nanti lagi sih ya nge-handle error yang bener ya, dia kan harusnya pakai toaster, terus harus ada sesuai dengan per ininya, jadi ada 4 if ya kan. Cuman itu ntar aja lah, yang penting jalan dulu, klien enak ngeliatnya ya kan. Oke lanjut, ini kita bakalan copy dari footer aja guys, Axios-nya ya. Footer mana footer? Oke ini udah oke, kita copy, kita paste Axios newsletter ya. Ini rootnya itu apa tadi ya, kontak form ya. Coba kita kita cek apa tadi rootnya, lupa lagi gua. Nah ini kontak form. Oke sip. Axios-nya masya Allah, ini snippetnya gua uninstall lama-lama ya. Terus nah ini nggak perlu bentuk JSON, bentuknya itu langsung aja data, karena data itu udah JSON kan. Karena data udah JSON maka ntar dulu guys, dia kalau kita pakai ini udah otomatis ke detect ya bahwa dia itu JSON. Oke, kita mau kosongin semuanya ya, jadi kita balikin lagi ke awal, objek kosong. Di sini ada alert, thank you for contacting us, save. Kita tes ya. Kalau kita ini kita refresh dulu deh biar agak refresh aplikasinya. Kalau ini kosong semua harusnya ada alert. Isi satu pun ada alert. Isi dua ada alert. Ini juga ada alert. Nah yang ini harusnya nggak ada alert. Tapi kita udah handle si emailnya harusnya, tadi ya lupa juga gua. Kontak form controller di bagian store bahwa email itu email ya. Ini dia. Oke, harusnya ini error ya. The given data was invalid ya, ini validasinya nggak lolos. Kita lihat sini errornya ada satu, bagian email, pesannya email must be a valid email address. Oke, udah oke. Sekarang kita coba Ahmad Giovadil, company name Avirtek, tempat gua kerja, giovadil.ahmad@gmail.com. Message-nya itu adalah halo, ini adalah pesan pertama, titik. Submit, harusnya sukses. Thank you for contacting. Kalau gue oke harusnya nih ke clear semuanya. Yes, nah nice. Sip. Tinggal ngecek di database bener nggak sesuai dengan keinginan nggak. Dia tuh bagian kontak form. Nah, first name, last name, email, company name, message. Sip, semua seems okay. Sekarang terakhir adalah bagian company ya. Nah, jadi ini adalah per company gitu loh. Sebenarnya lebih gampang dari yang tadi karena cuma butuh dua value. Tapi tetap kita bakalan pakai JSON sih karena enak aja sih. Tinggal clear, tinggal cuma gini doang nih. Yes, clear semua. Oke, lanjut. Itu ada di bagian front end, bagian company single. Lalu dia ada di bagian single email nih deh.
Nah, ini dia. Kita udah pakai form ya, actionnya kita hapus aja. Submit your email, get license. Oke. Harusnya pada saat di company single kita juga nerima ID di parent komponen ya. Kita juga passing aja data ID. Di sini kita passing ID-nya. Cuman kayaknya bukan data ID tapi ID ya. Jadi kita bakalan kayak gini dan dia bakalan auto format jadi JSON 1. Nah, oke, lanjut. Nah, di sini kita bakalan terima ID-nya. Jadi kita initialize dengan 0 dulu. Tapi ini nggak bakal kebaca 0 sih, pasti langsung ada ID-nya. Oke, terus ngomong dulu capek. Nah, terus di sini kita binding. Tapi sebelum kita binding, kita bikin dulu variabelnya let data JSON ini ya. Nah, kita harus punya initial value-nya ID itu. ID-nya itu ID. Sebenarnya bisa ID doang, cuman gue nggak suka ya bentuk bentuk shorthand-nya. Jadi gue lebih lebih memilih untuk double double write ya kayak gini ID. Sebenarnya bisa kayak ID, cuman gue nggak suka. Oke, lanjut. Kita save. Nah, kita binding ke datanya. Value binding, lalu ke data.email ya, karena pada saat company newsletter ini, yang ini, close all dulu biar nggak pusing, dia subscribe ya di sini, lalu dia, ternyata ID-nya itu pakai parameter guys, bukan pakai request ya, jadi ini bakalan kita kosongin aja, atau bahkan kita bisa kayak tadi ya, cuman let email, nah gitu. Terus ini berarti langsung kita binding ke email ya, karena datanya nggak ada. Ini kita binding dengan eventnya, klik, kita handle subscribe. Tadi subs ya, kita harus konsisten guys. Footer, handle subs ya, dia juga handle subs. Oke. Kita belum di error karena kita belum define itu apa. Cons handle subs, kita mau pertama kita prevent dulu default ya, jadi jangan lupa e nya jangan sampai error kayak tadi. Lalu kita mau console log ID dan emailnya, kita save dulu, coba kita refresh. Oke, nice. Ini apa ini? Ini kayak console log gue yang lain ya, belum gue remove. Itu kayaknya ada di bagian info. Ini dia. Oke, kita coba tes ini. Kalau kita submit harusnya ID dan email kosong ya. What the hell? Oh, ini Slack-nya ya. Ini Slack ternyata. Ternyata ini tuh Slack guys. Gue lupa kalau misalnya gue memang bikinnya kayak gitu. Di frontend ini. Kalau misalnya di event, news, atau companies, dia itu ngirimnya Slack. Bukan ID-nya ya. Jadi anggap aja ini Slack ya. Bukan ID. Sebenarnya jelek penulisannya, harus ini Slack. Cuman ya udahlah, udah terlanjur. Dan gue juga tahu kayaknya sama aja. Oke, cuman yang perlu kita jangan sampai bikin bingung itu di sini. Kita nerimanya Slack ya, bukan ID. Jadi nanti di sini, nah ini tuh dia nerimanya kan ID ya untuk relasi. Jadi di sini kita bakalan nyari dulu company-nya where Slack first or fail ID bener nih. Jadi dia ngambil dulu Slack-nya, diambil ID-nya, baru di push ke sini. Oke. Terus gua mau cek di API-nya deh. Kayaknya di ID kan. Oh, kan ID. Kita ganti di Slack. Oke. Oke, ini Slack ya. Oke, jadi email. Kalau misalnya kita tulis, ketik emailnya. Oke.
Oke, sebelumnya kita taruh validasi dulu di front end. Oke, kayak gini, email includes ad. Ini bagus sebenarnya, tapi sebenarnya kita bisa pakai email ya. Dari tadi gue lupa, cuman ya nggak apa-apa sih sebenarnya, kan di backend kita juga handle juga. Oke, kita pakai email aja deh. Email nggak boleh kosong. Ini juga, ini bikin error. Oke, coba lagi kalau kosong, alert. Oke, ini udah benar, kita copy aja di bagian footer tadi Axios-nya. Nah, ini agak beda parameternya, jadi ini adalah company newsletter ya, subscribe, lalu Slack-nya ya. Itu kan ya tadi. Company newsletter, subscribe, Slack. Oke, benar. Nah, ini adalah email ya. Kita pakai shorthand aja. Cuman jadi nggak konsisten ya. Email aja deh. Oke. Nanti email jadi kosong pada saat udah start. Oke. Kayaknya udah oke. Tinggal diimport aja nih. Axios from Axios. Saving. Kayaknya udah oke. Kita coba lagi ya. Bla 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 bla. Harus error. Oke, ini harus bagian email. Kita cek lagi. Email ya. Email data. Oke, tinggal ganti. Ahmad@gmail.com. Submit. Thank you for subscribing. Oke, kita cek database. Suara gue habis. Company newsletter. Email company ID. Nice. Ini udah bener ya. Oke. Berarti tinggal nampilin di halaman admin, bisa nampilin, bisa delete. Tentunya nggak bisa ngebuat ya, karena ini yang ngebuat user ya. Jadi beda sama CRUD admin lain. Jadi kalau admin lain itu dia bisa kan bikin news misalnya. Nah, ini kan dia itu banyak formnya ya, bisa create. Nanti si company newsletter atau kontak yang tadi itu nggak ada add new ya, karena new itu di bagian user. Dia cuma bisa delete sama delete doang sih, sama nampilin semuanya. Udah lanjut besok aja sih, sekarang udah jam 12 malam, gue udah capek dari tadi kerja juga. Oke guys, thank you for watching. I hope you enjoyed video nggak jelas ini. Semoga ini memberikan gambaran bagi kalian yang baru memasuki level-level full stack developer ya. Yang udah jago nggak usah nonton gue lah, kalian udah lebih jago dari gue kayaknya. Oke, sekian. Nama gue Gio.